Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal-soal dari uji pemahaman. Di video kali ini kita lanjutkan dari soal nomor 9, di mana untuk soal-soal sebelumnya, kalau kamu kelewatan, bisa kamu cek kembali di link yang kita sertakan di deskripsi untuk menemukan kembali video-video dari pembahasan nomor-nomor sebelumnya. Kita lanjutkan di nomor 9. Lukislah grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1 pada interval minus 3 kecil sama dengan X kecil sama dengan 4, X elemen real. Kemudian tentukan A titik potong kurva dengan sumbu Y, B titik persekutuan kurva Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1 dengan Y sama dengan 8. Jadi langkah pertama adalah kita tuliskan dulu tabelnya. Menggambar kurva kita perlu mengisi tabel. Kita mulai dari nilai X-nya. Dari minus 3 sampai 4, berarti kita tuliskan minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan yang terakhir sampai ke angka 4. Kemudian kita perhatikan bahwa pangkatnya adalah X tambah 1. Kita lanjutkan dengan X tambah 1. Jadi minus 3 ditambah 1 jadinya minus 2. Langsung kita tambah 1 secara berurutan. Jadi minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai dari pangkatnya, saya tambahkan dulu tabelnya, adalah mencari nilai dari 2 pangkat X tambah 1. Jadi kita ada peroleh nilainya min 2. Jadi 2 pangkat min 2 adalah seperempat, 2 pangkat min 1 setengah, 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 8, 16, dan terakhir adalah angka 32. Setelah kita peroleh tabelnya, lalu kita gambarkan. Di sini kita tentukan poin-poinnya. Jadi yang A adalah menggambarkan graf ini dulu. Jadi min 2, seperempat berarti poinnya di sini. Kemudian min 3 dan seperempat ya. Jadi X-nya min 3, Y-nya seperempat, posisinya di sini. Kemudian ketika X-nya min 2, nilainya setengah. Kemudian ketika X-nya min 1, nilainya adalah 1. Kemudian ketika X-nya 0 memberikan nilai 2, X-nya 1 memberikan nilai 4, X-nya 2 memberikan nilai 8, dan X-nya 3, 16, dan seterusnya. Terlalu tinggi, kita lanjutkan kurvanya ke atas, tapi cukup sampai di sini. Kemudian yang bagian A, pertanyaannya adalah, tentukan titik potong kurva dengan sumbu Y. Sumbu Y adalah garis yang vertikal ini, memotong di titik yang dilingkari ini. Bacaannya adalah ketika X-nya 0, berarti nilainya 2, berarti memotong kurva dengan sumbu Y di titik 0,2. Yang poin B, titik persekutuan kurva Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1, kurvanya tadi adalah kurva yang melengkung ini, dengan Y sama dengan 8 ada garis horizontal yang memanjang ke samping. Mereka bertemu di titik yang saya lingkari ini ketika nilai X-nya adalah 2 dan ketika nilai Y-nya adalah 8. Jadi titik adalah 2,8. Kita lanjut ke pembahasan di soal berikut, soal nomor 10. Pada diagram Kartesius yang sama, lukislah grafik kurva fx sama dengan 2 pangkat x dan gx sama dengan 2 pangkat x tambah 3. Jelaskan pendapat Anda dengan hubungan fungsi f dan g. Terlebih dahulu, untuk menggambar kurva, ingat kita harus kembalikan nilai tabel x-nya. Kita buat x-nya itu mulai dari beberapa angka. Kita misalkan x-nya dari angka minus 3, kemudian minus 2, min 1, 0, 1, dan 2. Di berikutnya kita tuliskan 2 pangkat X. Jadi 2 pangkat X berarti 2 pangkat min 3. Berarti kita mulai dari 1/8, 1/4, setengah, 1, 2, dan 4. Berikutnya kita perhatikan bahwa GX-nya adalah 2 pangkat X tambah 3. Jadi kita perlu mencari nilai dari X tambah 3 terlebih dahulu. Jadi min 3 ditambah 3 adalah 0. Kita lanjutkan jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah kita peroleh nilai dari X tambah 3, kita lanjutkan dengan mencari nilai dari 2 pangkat X tambah 3. Jadi 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 1, 2, kemudian lanjutkan 4, 8, 16, dan 32. Maka kita akan gambarkan bahwa fungsi fx-nya itu, kalau kita tentukan poin-poinnya adalah min 3, 1/8 di sini, kemudian min 2, 1/4, kemudian min 1, setengah, 0,1, 1,2, lalu 2,4. Tinggal kita hubungkan garisnya. Kemudian untuk yang GX, 2 pangkat
ketika X-nya min 3, dia akan memberikan hasil 1. Jadi ketika min 3 memberikan hasil 1, mungkin saya tandai dengan warna yang berbeda. Kemudian ketika X-nya min 2, dia akan memberikan hasil 2. Jadi min 2 jumpa dengan 2. Ketika X-nya min 1 memberikan hasil 4. Ketika X-nya 0 memberikan hasil 8, dan seterusnya. Nah, yang pertanyaan adalah jelaskan pendapat Anda tentang hubungan fungsi f dan g. Jadi kalau kita perhatikan bahwa nilainya ini adalah 8 kalinya ya. Jadi 1/8 dikali 8 dapatnya 1, 1/4 dikali 8 dapatnya 2, setengah dikali 8 dapatnya 4, 1 kali 8 dapatnya 8, 2 dikali 8 dapatnya 16, 4 kali 8, 32. Maka hubungan fx dan gx dinyatakan bahwa nilai gx-nya itu sama dengan 8 kali nilai fx. Jadi nilai fx-nya yang ini, nilai gx-nya yang ini. Jadi hasil yang kita dapat dari gx itu adalah 8 kali dari nilainya si fx. Jadi itulah hubungan antara kedua kurva tersebut. Kita lanjut ke soal ke-11. Lukislah grafik fungsi berikut. A, fx sama dengan 3 pangkat x. B, gx sama dengan 3 pangkat x tambah 1. Kemudian pertanyaan adalah, apakah gx sama dengan fx tambah 1? Nah, kita gambarkan kembali kurvanya. Kita agak buat tabelnya terlebih dahulu. Kita tentukan nilai x-nya. Kita anggap saja mulai dari angka min 2. Kemudian min 1, 0, 1, dan 2. Kemudian di sini kita mulai fx-nya adalah 3 pangkat x, berarti 3 pangkat min 2 1/9, 3 pangkat min 1 1/3, 3 pangkat 0 1, 3 pangkat 1 3, 3 pangkat 2 9. Kemudian kita perhatikan bahwa gx-nya itu 3 pangkat x tambah 1. Kita cari dulu nilai dari x tambah 1. Berarti min 2 tambah 1 jadinya min 1. Min 1 tambah 1 jadi 0, 0 tambah 1, 1 tambah 1, dan 2 tambah 1. Kita lanjutkan untuk mencari nilai si G, yaitu 3 pangkat X tambah 1. Jadi 3 pangkat min 1 1/3, kemudian 3 pangkat 0 1, 3 pangkat 1 3, 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 3 27. Lalu kita hubungkan beberapa titik yang ada. Jadi X-nya min 2 hasilnya 1/9, titiknya yang ini. Kemudian X-nya min 1 nilainya 1/3. X-nya 0, nilainya 1, X-nya 1, hasilnya 3, dan X-nya 2 memberikan hasil 9, sangat tinggi di atas. Jadi kita lengkungkan saja kurvanya. Kemudian yang berikutnya ketika X-nya min 2 memberikan hasil 1/3, ketika X-nya min 1 memberikan hasil 1, ketika X-nya 0 memberikan hasil 3, ketika X-nya 1 memberikan hasil 9 di atas. Lalu kita tarik garisnya. Yang fungsi fx-nya adalah yang warna hijau, berarti fx sama dengan 3 pangkat x. Dan yang gx-nya yaitu yang berwarna biru, yaitu 3 pangkat x tambah 1. Kemudian pertanyaan, apakah gx sama dengan fx tambah 1? Jadi kalau kita perhatikan, yang dimaksud dengan gx misalnya, ketika x-nya min 2 akan sama dengan yang di hasil min 1. Ketika yang hasilnya 1 akan sama dengan hasil yang di 0 ya. Jadi satu petak lebih dahulu. Jadi hubungannya apakah gx sama dengan fx tambah 1? Maka jawabannya untuk C adalah benar, bahwa gx sama dengan fx tambah 1. Kita lanjut ke soal ke-12. Lukislah grafik fungsi berikut. A, fx sama dengan 5 pangkat x, dan B-nya gx sama dengan 5 pangkat x kurang 2. Jadi kita gambarkan kembali x-nya dalam bentuk tabel. Biasanya kita buat dari langsung min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Untuk 5 pangkat x-nya, berarti 5 pangkat min 2 adalah 1/25. Kemudian ini 1/5, ini 1, ini 5, ini 25. Kemudian yang untuk gx-nya adalah 5 pangkat x kurang 2. Jadi 5 pangkat x kurang 2, berarti 1/25 dikurang 2. Hasilnya adalah min 49/25. 1/5 dikurang 2 adalah min 9/5.
1 dikurang 2 adalah min 1, 5 kurang 2 adalah 3, 25 kurang 2 adalah 23. Nah, kita lanjutkan ke penggambaran kurvanya. Ketika X-nya min 2, hasilnya 1/25. Kemudian ketika X-nya min 1, nilainya adalah 1/5. Ketika X-nya 0, nilai Y-nya adalah 1. Ketika 1, nilainya 5. 1 hasilnya 5 di titik yang ini. Kita hubungkan kurvanya. Kemudian yang berikutnya adalah minus 2 hasilnya adalah min 49/25. Min 1 hasilnya min 9/5 atau kira-kira min 1,8. Ketika 0 hasilnya min 1. Ketika 1 hasilnya 3. Lalu kita hubungkan kurvanya. Apakah Gx sama dengan Fx kurang 2? Jadi kalau kita perhatikan memang benar ya bahwa ini adalah Fx. Kemudian kalau dikurang 2 tentunya memberikan hasil yang sama. Jadi C, apakah Gx sama dengan Fx kurang 2? Jadi jawabannya adalah benar bahwa Gx sama dengan Fx kurang 2. Jadi demikian pembahasan dari soal nomor 9 sampai ke soal nomor 12 tentang uji pemahaman tentang penggambaran kurva eksponensial. Semoga apa yang kita tampilkan dalam video kali ini bisa menjadi referensi kamu dalam mempelajari bagaimana cara menggambar kurva, dan semoga bisa kamu pahami, kamu gunakan dalam pembelajaran kamu di sekolah. Akhir kata, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.